Sekelompok pemburu harta karun menemukan emas senilai $1 miliar di dalam kapal pesiar yang hilang. Kerumunan orang sangat gembira, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini sebenarnya adalah emas terkutuk. 40 tahun yang lalu, kapal pesiar mewah ini. Seseorang menggunakan tali kawat untuk mengikat ratusan orang. Kembali ke kejadian tersebut. Kawat itu kemudian putus dan melesat melintasi lantai dansa, membelah penumpang dan awak kapal. Tubuh mereka terbentur tanah satu demi satu. Satu-satunya orang yang selamat di lantai dansa adalah seorang gadis muda, karena kawat tidak dapat mengenainya karena tinggi badannya. Setelah itu, kapal pesiar itu menghilang ke laut seolah-olah menguap. Hingga 40 tahun kemudian, seorang ahli meteorologi bernama Jack menemukan kapal hantu itu saat berpatroli di dekat Selat Bering. Menurut peraturan hukum laut setempat, setiap kapal yang ditemukan di laut lepas, semua harta benda di dalamnya menjadi milik penyelamat. Jack menemukan tim penyelamat profesional. Kedua pihak membicarakan perpecahan itu, lalu bergegas ke koordinat yang diberikan oleh Jack untuk mengejar keberadaan kapal hantu tersebut. Kapal tiba di tujuan saat hari sudah gelap, diikuti oleh hujan deras yang tiba-tiba turun. Detektor radar memindai kapal pesiar itu sebagai objek yang dekat. Tepat ketika orang-orang tidak tahu harus berbuat apa, keajaiban terjadi. Kapal pesiar itu tiba-tiba muncul di depan mata seperti hantu, seolah-olah sengaja mencarinya. Atas inisiatif sendiri, Kapten Shaun memimpin beberapa anggota tim untuk naik ke kapal untuk memeriksa. Sebuah jam yang berayun di kabin segera menarik perhatian mereka. Salah satu pria ingin meraihnya untuk menyentuh. Tetapi jam itu tiba-tiba bergetar seolah-olah membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur di atas kapal. Meja yang usang. Mainan yang berserakan membentuk kata-kata, "Selamat datang." Pria itu menoleh dan menginjak tanah. Untungnya, temannya menariknya kembali tepat waktu. Tetapi Anna melihat seorang gadis berkulit putih dalam keadaan linglung menatapnya dengan sedih. Namun dalam sekejap mata, gadis itu menghilang lagi. Di sisi lain, pria itu menemukan sebuah bagian dari jam tangan elektronik yang diproduksi pada tahun 1965, dan kapal pesiar itu menghilang pada tahun 1962. Artinya, sebelumnya, mereka sudah menjadi yang pertama menemukan kapal tersebut. Jadi mengapa mereka tidak menarik kapal itu pergi? Mereka melanjutkan pencarian mereka dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tetapi apa yang mereka temukan selanjutnya bahkan lebih aneh.